Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kurikulum yang saya cintai. Selamat datang di channel Pari. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang kurikulum itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, masih dalam tahap perkuliahan dasar-dasar kurikulum. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana pengertian kurikulum, apa itu sebenarnya kurikulum menurut para ahli. Semua kita sudah bahas semuanya dalam pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana bentuk komponen kurikulum itu sendiri. Nah, jadi sebelumnya saya harapkan sahabat kurikulum semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti pertemuan hari ini. Terima kasih. Komponen kurikulum. Nah, kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sama halnya dengan benda-benda lainnya, tentu ada komponen-komponen yang bisa menjadikan satu kesatuan. Nah, sebagai satu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan, artinya tidak saling terputus. Nah, itulah bentuk komponen-komponen. Nah, kemudian apa sih yang menjadi komponen kurikulum tersendiri? Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Nah, sebagai sebuah sistem, kurikulum itu mempunyai komponen yang saling berkaitan. Nah, adapun yang menjadi komponen-komponen kurikulum itu sendiri adalah yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi atau materi, yang ketiga adalah metode, dan yang keempat adalah evaluasi. Sahabat kurikulum yang saya cintai, yang pertama kita akan bahas bagaimana komponen tujuan itu sendiri. Nah, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan sebuah instansi atau sekolah. Nah, dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum ini erat kaitan dengan yang filsafat atau sistem penilaian atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di tempat institusi itu tersebut. Nah, dalam skala makro, tujuan kurikulum itu sendiri berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran, setiap tujuan proses pembelajaran. Nah, kita tahu jadi artinya dalam tujuan komponen atau tujuan komponen tujuan itu ada skala makro dan ada skala mikronya. Selanjutnya tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, tujuan ini adalah sebagai kualifikasi yang harus dimiliki setiap siswa yang menjadi lulusan dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah adanya tujuan institusional, kemudian turun menjadi tujuan kurikuler. Ini terkait bidang studi atau mata pelajaran. Jadi, dalam tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, tujuan kurikuler ini dapat diidentifikasi sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik atau peserta didik setelah menyelesaikan suatu bidang studi. Tadi berbeda ya dengan tujuan institusional setelah menyelesaikan pendidikan lembaga tersebut. Nah, kali ini tujuan kurikuler lebih kepada menyelesaikan bidang studi tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, tujuan kurikuler ini harus dapat mendukung dan diarahkan kepada mencapai tujuan institusional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari tujuan ekstrakurikuler, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, itulah bentuk tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang kedua, yaitu isi atau materi. Nah, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, isi kurikulum menyangkut semua aspek baik berhubungan dengan pengetahuan, materi, pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan atau maupun aktivitas-aktivitas dalam suatu kegiatan siswa dalam pembelajaran. Nah, materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, lanjut pada komponen metode ini. Komponen metode ini adalah komponen strategi yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Nah, strategi meliputi rencana, metode, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam strategi pembelajaran merupakan tindakan-tindakan atau rangkaian kegiatan
kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Sahabat kurikulum yang berbahagia, yang keempat kita akan membahas tentang komponen evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi inilah kita dapat menilai suatu aktif kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum itu perlu dipertahankan atau tidak, atau direvisi atau justru diganti. Nah, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian dari sebuah tujuan pendidikan. Nah, dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau belum. Nah, itulah fungsi sebuah evaluasi. Bagaimana sebuah kurikulum itu dapat dikatakan berfungsi atau tidak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana organisasi kurikulum itu sendiri. Nah, jadi intinya untuk pembahasan hari ini tentang komponen kurikulum itu sudah dicukupkan. Nah, semuanya bisa menambah literatur bacaan dari buku, dari artikel. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya ada satu kuis yang mungkin bisa menambah wawasan kita bagaimana situasi kurikulum kita saat ini di Indonesia. Nah, kita tahu perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini, kurikulum selalu diotak-atik, kurikulum selalu diganggu, katakanlah dalam tanda kutip. Banyak berita yang kita temui terkait perubahan-perubahan kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, apakah seperti itu? Apakah bisa kita menyimpulkan seperti itu? Nah, baik, ini ada kumpulan-kumpulan berita yang pernah saya baca. Terjadi Pak Anies menyalahkan MNU, kemudian MNU kurikulum 13 itu bukan ajaran sesat, katanya seperti itu. Nah, kemudian ada pakar kurikulum mengatakan penyederhanaan kurikulum ini berasal dari Sampurna Foundation. Nah, lalu Anies Baswedan akan siapkan 3 komponen kurikulum baru. Berita-berita yang seliweran yang terjadi terhadap perubahan kurikulum. Nah, ada lagi Mendikbud Muhajir mengatakan kita minta dituntaskan kurikulum itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, dan yang terakhir terkait Mendikbud Nadiem soal konsep Merdeka Belajar saat ini. Mas Nadiem bilang reformasi pendidikan nasional itu dilakukan hanya dengan Merdeka Belajar. Nah, di sini saya berpendapat dan sahabat kurikulum setuju atau tidak. Bolehkah saya berpendapat perubahan kurikulum di Indonesia ini dipengaruhi oleh kepentingan politik? Setiap terjadi pergantian menteri itu selalu terjadi perubahan kurikulum. Setuju atau tidak? Sahabat kurikulum bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di channel Pak Ray. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.